yang telah Allah berikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini, kita dapat berkumpul dalam rangka berniat untuk melaksanakan ibadah umroh beberapa saat lagi. Bapak dan Ibu jamaah Allah muliakan, jamaah Amartur yang Allah muliakan, pertama kali yang perlu kita pasang dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah perjalanan umroh ini, memasang niat yang benar, bahwasanya kita daftar ke Amartur untuk ibadah. Ya, fokuskan niat kita dalam perjalanan ini untuk taqarrub kepada Allah, laksanakan ibadah umroh. Baik, buku panduan ada semuanya ya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sebelumnya kita buka di halaman, kita akan singkat-singkat karena memang waktu kalau semuanya nanti gak cukup ya. Di halaman 4 ya Bapak Ibu, bisa dibuka halaman 4 ya, halaman awal-awal muqaddimah. Baik, adab-adab yang harus dilaksanakan bagi seorang yang menunaikan ibadah umroh. Yang pertama adalah orang yang menunaikan ibadah umroh, ya, dia menunaikannya hanya karena Allah, tidak karena ingin dihormati, ingin mendapatkan predikat, tidak karena ingin pamer, dan tidak karena apapun yang tidak selaras dengan keikhlasan. Jadi ibadah ini harus ikhlas. Ya, ikhlas adalah menjadikan fokus tujuan kita dalam melaksanakan ibadah umroh ini untuk mencari wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka disuruh atau diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya. Jamaah Allah muliakan, jadi ikhlas ini adalah modal utama kita untuk mendapatkan umroh yang mabrur. Ya, jangan sampai hanya lelah, biaya keluar. Setelah biaya keluar, lelah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dianjurkan sebelum safar itu menulis wasiat, jelas. Mungkin ada wasiat, ada bahasanya apa ya? Ada hutang. Kemudian kita punya simpanan, punya tabungan dan yang lainnya, itu diwasiatkan. Pertama jelas hutang. Jangan sampai kita misalkan ya, mungkin ya banyak kejadian qadarul masyafa'al, jamaah umroh kita, jamaah umroh Indonesia itu diwafatkan di tanah suci sedang dalam ibadah. Ya, karena nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu anhu, kata Nabi. Ya, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung, ruh seorang mukmin itu terkatung-katung sampai ditunaikan hutangnya. Ya, jadi jangan sampai kita sudah berangkat laksanakan ibadah tetapi kita masih ada sangkutan, makanya harus menuliskan wasiat, terutama kepada pasangan kalau memang tidak bareng pasangan. Kalau misalkan kita bareng pasangan kita, yang bapaknya bersama ibunya, yang ibunya bersama bapaknya, secara otomatis sama anaknya atau keluarganya, seperti itu. Yang ketiga adalah bertobat dari seluruh dosa dan maksiat, dari kesalahan. Karena ini adalah perjalanan ibadah, kita harus bersihkan diri kita semaksimal mungkin. Mulai dari detik ini, perbanyak tobat, perbanyak istighfar kepada Allah, minta kemudahan. Tadi dijelaskan, dalam perjalanan itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan perkiraan kita. Bahkan bisa jadi seperti pesawat delay misalkan, seperti kita harus
lama di imigrasi, ya, hotel pembagian kunci terkadang lama sekali, ya. Disitulah butuhnya seseorang, ya, bersabar. Jadi setelah dia memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kuatkan untuk sabar. Ustadz, saya ini kurang bersabar, Ustadz. Saya ini sangat sulit untuk menerima hal-hal yang tidak saya inginkan. Nah, disinilah nilai besar pahalanya. Ketika seorang bersabar atas masyaqqah, ujian-ujian dalam perjalanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang sangat besar. Adapun dalil tentang tobat, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan sesungguhnya Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Keempat, menyelesaikan urusannya dengan manusia, baik yang berkaitan dengan harta dengan membayar atau mengembalikannya, atau berkaitan dengan kehormatan dengan meminta maaf, ya. Karena kita mau perjalanan ibadah, belum tentu, tidak ada jaminan kita balik lagi ke rumah kita. Tadi saya sampaikan, karena umur itu tidak ada yang tahu. Bukan nih Ustadz nyumpahin mati lagi, wafat lagi, bukan. Tetapi memang tidak ada yang tahu. Ya, saya 2 pekan lalu ziarah ke makam ibu saya. Ternyata ada anak kecil yang digendong. Dikira saya tuh umur misalkan 5 tahun. Ternyata umur 6 bulan jatuh dari kasur. Kemudian di tempat saya ngisi khutbah, ya, ada pondok, anak umur 12 tahun jatuh dari plafon. Anak murid, ya, maksudnya. Semua umur nggak ada yang tahu, lagi kita udah mendekati masa apa? Masa pandemi. Mendekati masa tua, ya kan? Ya, kalau udah mendekati masa tua, kita mempersiapkan diri untuk kematian. Karena Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat", yakni al-maut, perbanyaklah oleh kalian mengingat segala pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi kita harus banyak-banyak untuk sosialisasi yang baik sebelum kita berangkat. Ya, komunikasi yang baik, muamalah yang baik. Kalau kita ada salah, kita minta maaf, atau ada orang yang salah kepada kita, maafkan. Karena kita mau perjalanan ibadah supaya Allah memudahkan perjalanan ibadah kita. Kemudian mempelajari dan mengikuti tata cara sunnah Nabi SAW dalam melaksanakan ibadah umroh. Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian atau manasik umroh kalian. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menentukan kaifiyat tata cara umroh atau haji yang sesuai sunnah, sesuai kaifiat yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian ibadah umrah itu harus dari harta yang halal. Poin ke-6, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Jadi nggak bisa umrah itu dari harta korupsi, ya, dari mengambil hak orang dan yang lainnya. Kemudian sabar dan tabah. Nah, ini poin 7 lebih harus dikuatkan. Ya, kalau Bapak Ibu nggak sabar dan tabah, lebih baik nggak usah berangkat. Ya, karena perjalanan ini kurang lebih 9 jam. Daerah Madinah, ya. Daerah Jeddah, iya. Daerah Jeddah, daerah Madinah sama. Perjalanan 9 jam. Bayangkan. Setelah itu naik kereta cepat apa naik mobil? Bis, ya. Bis ke ini kurang lebih 6 jam. Jadi perjalanan yang memiliki masyaqqah. Ya, kata Nabi SAW, "As-safaru qit'atun minal azab." Safar itu bagian dari azab. Karena orang kurang istirahat, kurang tidur, terkadang nggak bisa makan dan yang lainnya. Kita harus bersabar, harus tabah. Ya, dengan sabar dan tabah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang tadi telah dijelaskan. Kemudian ketika perjalanan, kita cari teman-teman yang baik dan soleh. Ya, insya Allah yang mau mengadakan perjalanan ini, saya pribadi atau kami dari Amatur yakin bahwasanya semua jamaah ingin kebaikan. Ya, di antara kita ada yang ingin memperbaiki diri. Ini ciri orang-orang yang diberikan indikasi kuat kebaikan oleh Allah.
Maka sesuai dengan sabda Nabi, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikanlah oleh kalian dengan siapa kalian berteman. Jadi memang diperintahkan kita mencari teman, mencari kawan yang baik, ya. Walaupun nanti pas prakteknya ada yang kurang baik, kita harus bersabar. Mungkin ini ujian dari Allah untuk kita agar Allah menaikkan derajat kita. Yang kedua, berakhlak yang baik dan bermuamalah dengan orang dengan cara yang baik. Ya, karena memang ya beberapa kali saya berangkat, terkadang ada memang karakter-karakter buruk yang dibawa ketika mau melaksanakan ibadah umroh di perjalanan, banyak mengeluh. Jangan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sampai tanah suci, awal pertama kali modal utama tolong dicatat, tanamkan husnuzon kepada Allah. Ya, prasangka yang baik. Setelah mendarat nih, udah prasangka yang baik. Ya, atau dari sini juga udah mulai prasangka yang baik. Delay, ada prasangka baik sama Allah. Bisa jadi kalau misalkan gak delay, selesai urusan. Ya, kita kecelakaan dan yang lainnya. Saya kemarin Oktober ketika bimbing umroh, kita tur di City Tour Kota Taif. Qadarullah masyafa'al, bis yang kita sewa dari muassasah ya, syarikah itu Qadarullah masyafa'al ya, mogok ya, ada kesalahan teknis dan yang lainnya. Kita perkirakan 2 jam. Ya, jamaah ada yang nggak sabar. Jamaah ini memang di bidang servis dan yang lainnya. Jadi kita diceramahin, Ustadz, yang jelas ini gimana? Kita sedang usahakan, karena ini dari Mekah ke Taif itu jauh, kurang lebih 2,5 jam. Kalau kita telepon belum tentu ini yang ada aja. Akhirnya kita, dan memang lagi kosong di syarikah itu. Bis-bis sudah, karena hari Kamis itu sangat padat ya, penyewaan dari seluruh travel. Akhirnya ya, kita bersabar sampai kurang lebih 4-5 jam, bayangkan. Yang tadinya mau naik kereta gantung, apa nama kereta gantung? Travelike ya. Itu Travelike, kereta gantung ya. Travelike itu nggak jadi. Wah, ini jamaahnya ngamuk, bayangkan. Padahal kita Travelike ya. Kita sampaikan ya, bahwasanya semua perjalanan ini sampai kita selesai, walaupun sudah selesai umroh, bukan selesai umroh udah kita harus bisa marah-marah, bahkan kita diuji oleh Allah. Apakah ibadah umroh kita itu berhasil atau tidak? Ada asar pengaruh atau tidak? Jadi Bapak Ibu, Amartur selaku travel perjalanan umroh dan haji berusaha sekuat mungkin ya, semaksimal mungkin untuk menservis ya, memberikan pelayanan yang nyaman. Supaya supaya Bapak Ibu tetap nyaman. Dan semua setelah kita rencanakan, diprogramkan, tapi mungkin ya hal-hal yang tidak diduga itu pasti akan terjadi. Maka harus bersabar. 4 jam saya berikan keterangan. Ini di bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini jalan, mungkin bisa jadi kita masuk jurang, naudzubillah. Ya, Allah tangguhkan perjalanan kita. Ada beberapa yang kita nggak bisa datang ya, yang sudah city tour, yang sudah di antaranya kereta gantung ya, kereta gantung dan beberapa tempat lain. Tapi itu ada kebaikan. Tapi tetap ya, karena karakter tabiat yang kurang baik ini dan tidak menghiasi akhlak yang baik, sehingga ya diwarnai dengan emosi, kecewa dan yang lainnya. Enggak apa-apa, sampaikan kekecewaan kepada kami, ini menjadi evaluasi bagi kami. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah semaksimal mungkin. Kalau kita telepon dari Taif mobil, itu sampai juga sama 2,5 jam, kalau macet 3 jam, sama aja. Lebih baik kita maksimalkan. Akhirnya kita cari mekanik terdekat. Ya, mekanik terdekat alhamdulillah jalan. Nah, ini teknis, tetapi saya sampaikan ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, bergaullah, ya, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Ini perlu ya. Kemudian kata Nabi SAW di poin 10, tidak menyakiti orang lain baik dengan lisan atau dengan lainnya. Ya, hati-hati. Kita sedang ibadah atau jamaah lain misalkan, atau jamaah satu grup dengan kita,
Karena Nabi bersabda, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim sejati adalah orang yang tidak pernah menyakiti saudaranya, baik berkaitan dengan lisannya maupun tangannya. Jangan sampai lisan kita ini pedas ya. Dan ini banyak, kami selaku penyelenggara ya, memberikan servis dan lainnya akan menghadapi itu. Tapi kami yakin perjalanan tanggal 21 November ya, 21 November ini ya, dari Travel Amal Tour ini saya yakin ya semua bisa bersabar. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap ya. Mana suaranya nih? Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Ya udah, alhamdulillah, berarti tidak perlu panjang lebar ya. Baik, kemudian poin ke-11, di saat akan berangkat safar disunahkan untuk berwasiat atau berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak dan istri, untuk takut dan bertakwa kepada Allah. Dan ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Allah berfirman, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah ya. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, anittaqullah ya, agar kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya dianjurkan untuk menjaga salat, zikir dan doa yang sahih dari Nabi. Menjaga lisan dan mengisi waktu selama safar dengan hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat ya. Jadi basahi. Ini 9 jam Bapak Ibu, coba ditargetkan saya minimal sekali berangkat ke Saudi saya sudah hatam berapa juz? 3 juz. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa insya Allah. Kalau kita memang lancar baca Al-Qurannya ya. Kalau misalkan nanti bisa ketahuan di kalimat talbiyah. Nah nanti bisa ketahuan nih siapa yang bisa ngaji, siapa yang enggak. Ustaz, kalau saya nggak bisa ngaji apa ya? Udah perbanyak istighfar, banyak doa kepada Allah. Karena orang yang safar itu diijabah. Misalkan Bapak Ibu doakan anak yang di tanah air ya, yang kita tinggalkan, ya Allah berikanlah, anugerahkanlah ketakwaan kepada anak-anak saya ya Allah. Ya Allah, ya Rob, jagalah mereka dalam ketakwaan, dalam amal soleh dan yang lainnya. Kemudian ya Allah, ya Rob, berikanlah kemudahan dalam urusan kami dan keluarga ya Allah. Terus doa-doa yang baik, doakan orang tua kita, perbanyak doakan orang tua kita. Mungkin dari bapak dan ibu jamaah yang Allah muliakan, ada yang orang tuanya telah wafat, ada yang masih hidup. Kalau wafat, Nabi SAW pernah melewati suatu kubur, mendengar ya perbincangan antara ahli kubur dengan malaikat penjaga kubur. Kata apa? Kata ahli kubur, ya, idrib ya malaikah, pukullah aku, siksalah aku. Kata malaikat, kaifa adribu wa waladuk istaghfarolak. Bagaimana aku ingin mencambukmu, ingin mengazabmu, sedangkan ya anakmu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Nah jadi apalagi kita perjalanan ibadah yang mulia, kita senantiasa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Jadi basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, dengan doa, dengan istighfar dan yang lainnya, itu lebih bermakna daripada kita tidur. Kalau nungguin perjalanan 9 jam, capek Bapak Ibu, capek sekali. Ya Bapak Ibu, nungguin kok nggak sampai-sampai. Ada zaman udah disampaikan seperti ini di manasik, perbanyak zikir, baca Al-Quran. Terus apa? Dia nunggu, ya. Dan ini pengalaman saya, banyak jamaah tidak memanfaatkan di waktu-waktu yang kosong itu untuk zikir kepada Allah. Misalkan ketika pesawat nabrak apa? Nabrak kawan. Coba kalau nggak zikir, waduh, astagfirullah, ketakutannya sangat. Tapi kalau baca Al-Quran, kita zikir itu lebih tenang. Ya, benar. Ya, shadaqallah. Apa maha benar firman Allah ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Jadi kalau kita mau tenang, hati kita mau tenang, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, banyak berzikir kepada Allah. Coba pas lagi nabrak itu kan begini, ya. Orang yang baru naik pesawat tuh bisa skor jantung. Saya yakin ini udah kesekian kalinya ya. Ada yang perdana? Bisa tunjuk tangan yang perdana ya. Jadi ketika ini dikuatkan dengan zikir. Kemudian Nabi bersabda, ni'matani maqbunun fihi makatsirun nas as-sihha wal faraq. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dan diabaikan,
yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Baik, poin-poin selanjutnya nanti bisa dibaca. Kemudian kita masuk di halaman 26. Silakan dibuka halaman 26. Baik, keutamaan umroh. Jadi kalau kita mau ibadah itu tidak masalah kita mau tahu pahalanya apa sih, keutamaannya apa sih, sehingga kita harus mengeluarkan puluhan juta. Ini baru bayar ke travelnya, belum persiapan bekal, persiapan nanti di sana, belum nanti orang Indonesia itu kan pasti belanja, ya kan? Jadi persiapan berangkat sudah modal, pulang pun modal, ya kan? Persiapan berangkat setelah bayar travel beda lagi persiapannya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menghabiskan 2 kali lipat ya dari bayar travelnya, misalkan seperti itu. Akhirnya apa? Kita harus tahu keutamaannya. Ya, jadi definisi umroh secara bahasa ziarah. Pengertian secara syar'i adalah berziarah ke Baitullah dengan melaksanakan tawaf, sa'i di antara bukit Safa dan Marwah, serta mencukur atau memendekkan rambut kepala. Ini definisi secara syar'i ya, pengertian umroh. Kemudian keutamaan umroh sebagai pelebur dosa. Siapa di antara kita yang nggak mau diampuni dosanya oleh Allah? Kita ini banyak dosa, ya. Selalu ketika perjalanan atau latihan manas ini saya sampaikan, kita ini banyak dosa, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Maka kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kepada pasangan kita, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada anak-anak kita, dosa kepada saudara-saudara kita, dosa kepada tetangga kita, muamalah yang kurang baik dan yang lainnya. Di sini kita berharap ketika kita melakukan perjalanan umrah ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, di mana Nabi mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ya, satu umrah dengan umrah berikutnya sebagai pelebur dosa di antara keduanya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Ya, Nabi bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah antara ibadah haji dan umrah, ya. Fa innahuma, karena keduanya yanfiyanil faqr, akan menghapus kefakiran, wadzunub, dan menghapus dosa, kama yanfil kiru khabasal hadid wadzahab wal fiddah. Sebagaimana ya alat peniup api itu menghilangkan karat yang ada pada besi, emas dan perak. Ya, jadi Nabi memberikan perumpamaan, memberikan permisalan, ya. Ikuti ibadah haji dan umrah, kata Nabi, karena keduanya itu dapat melenyapkan dan menghilangkan dosa, sebagaimana alat peniup api itu menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, haji dan umrah adalah jihadnya bagi para wanita. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya ya tentang masalah ini. Ya, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib untuk berjihad?" Ya. Kata Nabi SAW, "Na'am, alaihinna jihadun." Atas mereka itu ada jihad. La qitala fi, tidak ada peperangan di dalamnya, al-hajj wal umrah, yaitu haji dan umrah. Kemudian yang keempat, orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan umrah akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Bayangkan, ya. Makanya kalau kita meninggal ketika di tanah suci, ya, maka nikmatnya disampaikan oleh Nabi, dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Jadi setelah meninggal itu kita seperti orang terus umrah sampai hari kiamat. Ya, di mana Nabi bersabda, "Wa man kharaja mu'tamiran," siapa yang keluar untuk melaksanakan umrah, famata, dia wafat, kutibalahu ajrul mu'tamiri ila yaumil qiyamah, maka ditulis baginya pahala sebagai orang yang melaksanakan umrah sampai hari kiamat. Kemudian orang yang berumrah adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wafdullah salasatun." Tamunya Allah itu ada 3. Al-hajju, orang yang melaksanakan haji, wal mu'tamir, orang yang melaksanakan umrah, wal ghazi, dan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa orang yang umrah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita perjalanan, pas kita melaksanakan umrah, selesai melaksanakan umrah, kita nanti tawaf sunnah, memperbanyak tawaf sunnah, ya, doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nabi SAW bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ahabuhu wasa'aluhu fa'atahum, ya, fa'ajabuhu wasa'aluhu fa'atahum, ya. Orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang melaksanakan haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Ketika mereka berdoa, ya, dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia berdoa, fa'ajabuh, maka Allah akan mengijabah doanya. Ketika dia meminta, maka Allah akan memperkenankan permintaannya, ya. Kemudian orang yang meninggal dunia ketika dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan baca talbiyah. Masya Allah, ya. Kita dalam pakai pakaian ihram. Qadarullah, Allah mencabut nyawa kita, nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ya, kemudian selanjutnya yang ke-8, pahala yang diraih dari ibadah umrah sesuai dengan kadar kepayahan dan besarnya dana yang dikeluarkan, ya. Karena inna idzamil jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya apa? Ujian. Jadi seseorang akan mendapatkan pahala yang banyak dalam perjalanan ibadah umroh ini sesuai dengan masyaqqah, kesulitan, tingkat kesulitan yang dia hadapi, ya. Nabi SAW mengatakan innalaka minal ajar ala qadri nasabika wa nafaqatik, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pahala yang akan kau dapat sesuai dengan kepayahanmu dan besarnya dana yang telah engkau keluarkan. Baik, rukun umroh pertama adalah berihram, ya. Ini rukun umroh, ya. Dalam berihram, seseorang ketika ihram, ya, dia memakai pakaian ihram dan dia langsung apa? Mengambil mikot. Nanti kan mikotnya di Madinah, di Zulhulaifah. Nah, ini kereta ya. Kereta cepat. Baik. Nanti teknis kereta cepat, kalau yang kemarin kita di kereta cepat itu untuk antisipasi kita berada di berniat mengucapkan talbiyah, niat melaksanakan umrohnya itu ketika berada di stasiun kereta. Karena baru berjalan sedikit sudah melewati Zulhulaifah atau Bir Ali. Dan ini kehati-hatian. Kalau lewat, ya lewat, kita harus kembali lagi. Nggak mungkin kereta tunggu dulu Pak Masinis, mundur dulu, nggak mungkin. Ya mungkin nanti dari Mutawif di sana bersama Abu Amr juga, insya Allah nanti posisinya mungkin ada di stasiun atau pas masuk. Khawatir kalau stasiun kereta itu kita gerbongnya nanti terpisah-pisah. Khawatir. Ini mengantisipasi mengucapkan niat umrahnya itu atau niat ihramnya itu ketika kita berada di stasiun kereta. Lagi duduk, ya, beberapa menit sebelum keberangkatan kita sudah berniat. Ini untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian, ya, seperti itu. Dan ini diberikan rukhsah oleh para ulama, ya. Karena di kereta cepat itu kita tidak bisa mundur lagi. Atau pas berjalan mulai boleh berniat. Khawatir nanti ada jamaah yang lupa. Bisa nggak sah? Mau nggak mau dia nanti harus ngambil mikotnya di Masjid Aisyah, ya, di Mekah. Misalkan kalau memang terjadi lupa, makanya antisipasi itu berada di stasiun. Kemarin kami juga gitu di stasiun, ya, kita niatkan umroh di situ. Ya, kemudian kita ucapkan, ya, niat untuk masuk dalam ibadah umroh dengan kalimat labbaik Allahumma umratan. Ya, kalau orang nanti ada yang mau misalkan sudah melaksanakan umroh, saya ini niatkan umrah ini untuk saya badalkan. Siapa yang dibadalkan? Misalkan orang tua saya sebelum wafat dia sudah ada niat umrah. Yang jadi masalahnya kalau orang yang membadalkan, meniatkan orang yang dibadalkan itu tidak pernah ada niat umrah, ngumpulin uang pun tidak, ya. Dan ini kesalahan karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu, segala amaliyah itu tergantung niatnya, dan seseorang akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau kita mau membadalkan pun, ya, kita harus jelas. Misalkan ada keluarga kita yang sakit, ya, dia masih hidup, tapi dia tidak bisa karena sakit, dia misalkan tidak bisa jalan, kita badalkan itu pas, ya, saya mau umroh dah, nih dibiayakan, seperti itu. Dengan catatan orang yang membadalkan umroh itu orang yang sudah pernah umroh.
Membadalkan haji orang yang sudah pernah haji. Kalau dia belum pernah haji atau umroh, bisa dia membadalkan umroh, dia belum pernah umroh, nggak boleh. Ya seperti itu. Nanti kita ada ditanya jawab. Kemudian labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Ya, jadi nanti dikuatkan. Ya, dikuatkan untuk meniatkan kalimat ini labbaik Allahumma umratan. Ya, terus diiringi dengan fa'in habasani habisun ya famahalli haitsu habastani. Seperti itu. Apabila engkau menahanku, sesungguhnya ya masaku dalam ibadah umrah ini sesuai engkau menahanku ya Allah. Seperti itu. Baik, kemudian melakukan tawaf. Ya, jadi saya akan ini langsung ke inti. Jadi dari kita mengambil mikot, ya, kemudian jamaah yang Allah muliakan, ketika mengambil mikot, kita sudah meniatkan labbaik Allahumma umratan. Kuatkan niat kita, niat umroh kita. Ya, labbaik Allahumma umratan. Coba bareng-bareng, labbaik Allahumma umratan. 1, 2, 3. Ya, udah semuanya ya. Jadi udah bisa ya, labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi, labbaik Allahumma umratan. Ya, selesai. Nah, kemudian kita memperbanyak talbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena saya ngikutin ini, ya sebelumnya kita cek hotel di Madinah. Di situ kita sudah packing, kemudian kita mandi niat untuk melaksanakan umroh, mandi sunnah. Dan ini disunahkan. Kalau memang ada air, kita laksanakan mandi itu. Mandi sebersih mungkin, seperti mandi wajib. Kemudian bagi wanita, ya, diusahakan pakai pakaian yang gelap dan tidak berbentuk, yang lebar. Yang laki-laki jelas pakai pakaian ihram. Sudah belajar memakai pakaian ihramnya, Bapak? Belum, ya udah. Nanti ya, langsung aja langsung ya. Baik, kemudian kita setelah mandi, ya langsung kita menuju ke mikot. Kita di hotel naik kereta cepat, kemudian kita niat umroh, kemudian langsung jalan. Nah, perbanyak talbiyah, ya. Ini 2 jam loh, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bayangkan para sahabat ketika mereka umroh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau haji bersama Nabi dari kota Madinah ke kota Mekah, yang mana kalau perjalanan dengan bis kota itu 6 jam. Bayangkan 6 jam. Ya. Kalau naik unta atau naik keledai itu berapa jam kita nggak tahu ya sampainya. Karena antara Madinah dan Mekah itu kurang lebih 650 km. Kurang lebih, bisa lebih bisa kurang. Jadi perjalanannya sangat jauh, menempuh perjalanan sangat jauh. Dan para sahabat diceritakan terus bertalbiyah. Dia berhenti kalau lelah, talbiyah lagi. Lelah, talbiyah lagi. Ya. Sampai parau suara-suara mereka. Ini udah nanti naik kereta cepat, tidur. Sayang Bapak Ibu yang Allah muliakan. Saya waktu Ramadan naik kereta cepat sampai yang kemarin, saya baru 2 kali. Norak dikit ya. Naik kereta cepat baru 2 kali. Karena banyaknya naik bis ya. Karena sekarang kereta cepat lagi booming, banyak yang minta pesan ya, kereta cepat. Itu ya, saya perbanyak labbaik Allahumma. Memang ngantuk, nanti bangun lagi. Enggak apa-apa, ngantuk itu alamiah karena kita lelah. Kita sudah ibadah 3 hari misalkan di kota Madinah, ya kan, mengalami ibadah pas city tour juga, ya kan, lelah kita. Ya check out harus cepat-cepat dan yang lainnya. Ya, Bapak Ibu harus memanfaatkan di dalam
kereta nanti perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya tanpa dikomandir, sendiri aja. Ya perbanyak ya. Besarkan nama Allah, agungkan nama Allah. Allah memanggil kita, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak, labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata, nikmat, laka wal mulk, dan kerajaan adalah milikmu ya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Ini kalimat tauhid semuanya. Supaya orang yang datang bertemu Allah dengan melaksanakan umroh, ya mereka bersih. Ya mensucikan nama Allah, mengagungkan nama Allah, ya membersihkan diri dari noda-noda kesyirikan. Sehingga apa? Ya kemungkinan kuat ketika dia resapi kalimat talbiyah, ketika dia mengucapkan kalimat talbiyah sambil meneteskan air mata, ingat dosa dan kemaksiatan, Allah masih memberi kesempatan memanggil kita. Kita kan duyufur rahman, duyufullah, tamunya Allah. Kalau Allah memanggil kita, gimana ya? Raja mengundang kita aja kita sudah senang, apalagi nih apa? Malikul A'la, raja yang sangat tinggi, raja di raja, raja alam jagat raya ini, ya mengundang kita untuk ke rumahnya. Ini adalah undangan yang sangat istimewa, dan kita bersyukur walaupun kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, ya tapi Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian poin kedua, meletakkan tawaf umroh, yaitu tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah, wal yatawaffu bil baitil atiq, hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah tua. Baitul atiq itu artinya rumah tua, di mana nanti ketika tawaf, Bapak Ibu yang Allah muliakan, anggap kita sampai, sudah naruh misalkan di hotel, sudah check in hotel, udah makan, sudah beres-beres. Kalau mau yang mandi boleh mandi, Bapak Ibu boleh mandi, tapi nggak boleh pakai sabun. Ahsannya nggak usah pakai sabun. Ya walaupun sebagian para asatid membolehkan ya sabun, tapi ahsannya untuk kehati-hatian mandi dengan air saja. Buang air kecil, buang besar pakai air. Ya nggak usah pakai sabun. Insya Allah kalau kita bersih, banyak airnya, insya Allah bersih. Nah kemudian kita bersiap-siap untuk masuk ke ke Masjidil Haram. Jangan lupa baca doa Allahumma tafli abwaaba rahmatik. Ya kemudian kita langsung menjadikan posisi badan kita yang sebelah kiri ya sejajar dengan Hajar Aswad, dan itu dimulainya kita bertawaf. Ya, ketika tawaf, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, yang sangat disayangkan, dan ini terkadang ada juga travel-travel yang sunnah yang kurang menekankan jamaahnya. Ya, kita sedang ibadah kepada Allah. Tawaf itu bagian dari sholat. Hanya saja tawaf boleh apa? Boleh berbicara. Jangan kita pahami, ketika kita boleh berbicara, kita bicara seenaknya. Gimana nih nanti seperti ini ya. Ngarung idul nggak karuan. Bicara itu yang seperlunya. Kita sedang tawaf itu beribadah kepada Allah. Ya. Jauhi HP dan yang jangan gini sambil selfie. Tawaf, Masya Allah. Online lagi live langsung. Keluarga yang di Jakarta, keluarga di tanah air ngelihat kita. Ini mengurangi apa? Ya, kehusyuan dalam ibadah. Mengurangi ruhiyah dalam ibadah. Tinggalkan HP dulu. Ya, fokuskan kita ibadah. Ya, ketika nanti kita sudah sampai Hajar Aswad, diposisikan badan kita atau pundak kita sebelah kiri dengan Hajar Aswad, kita ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar dalam riwayat yang lain. Ya, sambil mengisyaratkan dengan tangan, karena kita nggak mungkin mencium dan kita nggak mungkin mengusap. Kan sunahnya itu Hajar Aswad dicium kalau memungkinkan. Kalau tidak bisa dicium, diusap. Kalau tidak memungkinkan diusap, kita isyarat. Tanpa begini. Nah ini Bapak Ibu nanti lihat nih, orang tahu Bismillah Allahu Akbar. Wow. Ya, ini tidak ada contohnya dari Nabi. Yang dicontohkan oleh Nabi Bismillah Allahu Akbar, sejajar dengan tanda hijau, sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian kita pilih misalkan, tawaf pertama saya mau
membaca Al-Quran, atau saya mengucapkan zikir aja, zikir-zikir atau kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Saya mau baca Al-Quran atau doa-doa. Di sini banyak doa-doa ya, Bapak Ibu, makanya dibawa ini ya, jangan ditaruh di bawah tapi nggak dipakai. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketika tawaf bawa, misalkan Bapak Ibu mau baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, doa apa lagi? Doa minta apa? Ya, minta dimurahkan rezekinya. Ini ada dua-duanya semuanya lengkap di sini. Bapak Ibu tandain, oh ini doanya. Saya berdoa yang ini. Seperti itu. Ya, kemudian jamaah yang Allah muliakan, atau doa untuk diri kita dan orang tua kita, Rabbighfir li wali walidayya warhamhum, khususnya di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Bapak Ibu ketika di antara multazam, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu tempat yang sangat mulia, tempat yang paling baik untuk berdoa karena dikabulkan, pasti dikabulkan. Ya, makanya berdoa Rabbighfir li wali walidayya warhamhuma. Rabbighfir li wali, perbanyak gitu. Ya Allah, ampunilah diri hamba, ya Allah, ampunilah dosa orang tua hamba. Kalau sudah wafat, ya Allah, ampunilah dosanya. Luaskanlah kuburnya, ya Allah, ya. Terimalah amal ibadahnya, hapuslah segala kesalahan-kesalahannya. Terus kita doa. Doa apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, dua-dua yang lainnya terus ya, sampai nanti kita melewati rukun yamani. Rukun yamani itu sunahnya diusap. Kalau tidak mampu mengusap, kita tidak boleh beri isyarat, karena kita pasti jauh. Saya selalu menghindar dari setiap sudut, baik sudut rukun yamani ataupun rukun Hajar Aswad, karena itu sangat penuh. Kecuali kita nanti tawaf sunnah itu sendiri pribadi. Ada yang mau tawaf sunnah sambil tawaf, nanti dia mencium Hajar Aswad dan dia mengusap rukun yamani. Seperti itu ya. Dari rukun yamani ke Hajar Aswad kita cukup membaca doa Rabbana firlana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulangi. Walaupun kita akan terganggu dengan jamaah dari Turki, jamaah dari Pakistan, Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya. Kita nanti zikirnya itu sendiri-sendiri. Ya, doanya sendiri-sendiri. Kenapa? Ini adalah ruhiyah ibadah. Jadi benar-benar kita fokuskan ya untuk zikir, taqarrub kepada Allah dengan komunikasi kepada Allah dari zikir dan doa yang kita panjatkan. Ustaz, bolehkah kita doa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Ya, selain dari rukun yamani ke Hajar Aswad itu sudah ditentukan oleh Nabi dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalkan dari Hajar Aswad, ya Allah, bebaskan hutang-hutang hamba. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada hamba untuk menjalani proyek yang urusan dunia nggak masalah, karena urusan dunia itu akan mempengaruhi urusan akhirat kita. Ya Allah, ya berikanlah kemudahan kepada anak saya untuk masuk ini. Nggak apa-apa keinginan kita apapun ya, tapi kita fokuskan juga berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Jangan perkara dunia kita minta terus ya, tapi perkara akhirat dilupakan. Jadi kalau Bapak Ibu ketika tawaf banyak berdoa, misalkan dia nggak hafal, aduh Ustaz udah pusing, Ustaz lagi muter-muter ya, lagi tawaf, kita ngeliat ini, nanti nggak ini, udah saya berdoa sama Allah semampu saya. Doa nggak apa-apa, karena kata Nabi SAW, uda'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan kondisi kalian yakin doa kalian akan diijabah. Ini harus, perkara doa ini harus Bapak Ibu kuatkan, dan kuatkan keyakinan bahwasanya doa kita akan diijabah. Ya, jadi satu putaran sudah selesai, putaran kedua. Begitu lagi, bismillah, Allahu Akbar. Terus ya mutar. Doa lagi Rabbighfir. Kalau saya pribadi Rabbighfir li wali walidayya warhamhum. Saya enggak akan lupakan doa untuk orang tua saya, khususnya di multazam. Ya. Orang tua sudah ada di alam barzakh. Saya berharap agar Allah mengampuni dosa beliau, menerima amal ibadah beliau. Saya mau bakti kita kepada orang tua kita yang telah wafat, banyak mendoakannya, memohonkan ampun. Ya, kita bisa sampai seperti ini itu karena doa orang tua kita. Jangan lupakan ya, karena nanti akan berefek dengan doa-doa kita yang lainnya. Terus baru kita minta ketetapan hati ya. Doa minta ketetapan hati gimana? Setiap subuh loh,
Nabi SAW itu setiap waktu subuh Nabi berdoa apa? Allahumma, apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, arahkanlah hatiku untuk tetap berada di dalam ketaatan kepadamu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ketetapan hati, keistiqomahan dan yang lainnya. Nah, 2 putaran pun demikian. Ya, jadi kita fokuskan. Biarpun orang kita lihat nanti ini merusak kehusuan kita dengan suara yang kor. Kemudian ada yang pakai HP sambil ngobrol, Masya Allah, ya, live dengan keluarganya. Ini saya lihat langsung, sering ya, selalu ada. Ya, mungkin Abu Amr juga demikian ya, di tanah suci ketika tawaf maupun sa'i, wah, Allahumma musta'an ya. Jadi ini harus dibekali. Ya, kita jangan menyibukkan. Kita sedang ibadah, kita nggak ada putus komunikasi dengan orang siapapun ya. Dengan manusia maksudnya, siapapun kita putus, kita sedang komunikasi dengan Allah. Manfaatkan kesempatan emas, karena kita belum tahu, walaupun kita punya uang banyak, belum tentu keberangkatan umroh berikutnya kita ada sempat, kita sibuk, banyak pekerjaan, banyak urusan, atau qadarullah kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan umroh ini mungkin umroh terakhir bagi kita, supaya apa? Kita lebih khusyuk, kita lebih semangat dan lebih serius. Ini harus ditekankan. Ya, apalagi saya umroh seperti ini doang. Kalau harus umroh lagi mungkin saya menunggu bisa 2-3 tahun saya kumpulkan, dan itu belum tentu umur saya sampai 2-3 tahun. Saya dimanfaatkan sebaik mungkin. Benar-benar berdoa, nangis kepada Allah. Dan sampai putaran ke-7 selesai ya, dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Setelah kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kemudian apa? Sampailah kita Rukun Hajar Aswad, dan itu kita nggak perlu bismillah Allahu akbar, udah cukup ya. Ditutup, langsung kita menuju ke makam Ibrahim seraya berkata atau berdoa, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu menjadi tempat sholat, kalau itu memungkinkan ya, di belakang makam Ibrahim. Makam itu bukan makam, makam itu adalah tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah ya. Itu disunahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang tadinya sebelum kita tawaf ya, kita rida kita itu ya diinikan, namanya apa? Ada yang tahu? Ridanya dibuka, ininya kelihatan, apa namanya? Hah? Nggak ada yang tahu. Emang belum baca-baca? Ya. Ittiba itu nanti bagian kanan kita itu dibuka ya. Nanti insya Allah saya praktekkan. Kemudian setelah sampai di putaran ke-7 di Hajar Aswad, ditutup kembali karena sudah selesai tawafnya, ditutup kembali. Saya mengucapkan kalimat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian salat 2 rakaat, yaitu salat rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Kafirun. Kemudian setelah rakaat kedua yaitu salat surat Al-Ikhlas, dan itu dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai sholat, kita akan berikan waktu kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa, bukan untuk selfie. Ya, berdoa kepada Allah, manfaatkan sebelum kita nanti menuju ke air Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Setelah itu kan kita udah persiapan lagi, kita 7 putaran itu nggak kayak 7 putaran di kita, karena padatnya, banyaknya jamaah, itu 7 putaran bisa kurang lebih 1 jam. Paling cepat 40 menit, paling cepat. Ya, setelah itu kita berdoa kepada Allah. Pas kalau di multazam berdoa, ya Allah, ya tetapkanlah hamba di atas agamamu ya Allah. Hamba bersyukur telah dianugerahi untuk datang ke rumahmu ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hamba orang-orang yang diterima amal ibadah. Minta ya pengkabulan amal. Ya Allah, terimalah amal ibadah umroh hamba ini ya Allah. Pakai bahasa Indonesia dah. Kalau misalkan nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Minta sama Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Nah, setelah itu baru kita menuju air Zam-Zam. Ya, Nabi SAW mengatakan al-ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang meminumnya. Minum air Zam-Zam, kemudian minum sambil baca Allahumma inni
Bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman wasi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan jadikanlah air Zamzam ini sebagai obat penyembuh dari segala penyakit, seperti wa shifaan min kulli da'in. Kemudian diminum. Ya, minum boleh 2-3 kali ya. Ambil lagi 2-3 gelas kalau kuat. 2 gelas ya, oke, kita udah ini segelas juga ada yang cukup ya. Ya, sebagian dikucurkan kemana? Dikucurkan ke kepala, ke ubun-ubun kita ya, dikucurkan. Minum lagi, dikucurkan ya. Setelah selesai kita berikan kesempatan ya, karena kita nggak langsung minum air Zamzam dapat. Terkadang kita ngantri dengan apa? Dengan jamaah umroh yang lainnya. Kita harus bersabar. Ya, kami pun bersabar menunggu Bapak Ibu, kemudian langsung mengarah ke Mas'a, tempat kita sa'i ya, Safa dan Marwah. Sampai tempat sa'i ya, langsung kita baca doa inna Safa bareng-bareng. Wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita. Ya udah, ini aja cukup. Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Saya ulangi lagi. Inna Safa. Ini kalau yang kor gitu, inna Safa ya, kita inna Safa wal marwata min sya'airillah. Ya, langsung sebelum itu langsung kita mengucapkan kalimat abda'u bima bada Allahu bih. Nanti ada mas'ab di situ. Setelah baca itu langsung abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai ya sesuai dengan apa yang Allah memulai dengannya, yaitu memulai melaksanakan sa'i sebagaimana Allah memerintahkan untuk memulai dengannya, yaitu dengan Bukit Safa. Karena dimulai dari Bukit Safa, diakhiri di Bukit Marwah. Setelah sampai Bukit Safa, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan ya, pandangan kita ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Mengangkat kedua tangan kita seraya mengucapkan zikir ini. Ya, bareng-bareng ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dalam riwayat yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ini mempengaruhi ya. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu ketika mengucapkan zikir dari nanti kita nyap umroh ya, ini sangat mempengaruhi sekali Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, kefasihan kita di dalam membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dahu. Anjaza wa'dahu. Wa nasara 'abdahu. Wa nasara 'abdahu. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kita berdoa. Berdoa sendiri-sendiri. Beberapa saat ya, beberapa detik ya, kita diam sejenak. Kemudian udah berdoa, nanti pembimbing mulai kembali. Jadi zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Pertama zikir, doa. Kemudian zikir, doa. Kemudian zikir saja tanpa doa. Baru kita turun ke Bukit Marwah. Ya, seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi 3 kali nih. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar ini kita sudah ucapkan. Setelah itu doa masing-masing.
Misalkan, ya Allah, antarkanlah saya ke tanah suci ini, ya Allah. Antarkanlah kembali, ya Allah. Bulan depan nggak apa-apa, walaupun kita nggak ada duit. Kalau Allah menakdirkan berkehendak, sangat mudah bagi Allah, ya. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami sekeluarga, ya Allah, untuk melaksanakan umroh dan haji. Minta sama Allah, nangis sama Allah, bapak dan ibu. Ini antara tawaf dan sa'i itu di mana Allah memberikan majal, yaitu tempat kita untuk banyak berdoa, memohon, menghibah, ya, mengeluhkan semua urusan kita kepada Allah selain dikir-dikir yang kita ucapkan. Jangan kita lalai. Maksudnya jangan kita lalai. Memang lelah. Ya, lelah ini menjadi nikmat ketika memang kita isi dengan ibadah, dengan maksimalnya ibadah kita, totalitas ibadah kita kepada Allah. Minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk berangkat kembali, ya Allah, ke tanah suci ini, ya Allah. Mudahkanlah hamba dengan keluarga besar hamba, ya Allah. Misalkan kita masih punya ayah ibu, ya Allah, mudahkanlah saya dapat beribadah umroh dan haji bersama kedua orang tua saya, ya Allah. Kalau sudah wafat, kepada keluarga saya, ya Allah, ya, cari keluarga yang memang butuh perhatian untuk ibadah, yang jauh dari ibadah didoakan dan yang lainnya. Setelah itu kita turun ke Bukit Marwah, ya, dan ini disebut sa'i. Sa'i, ya, perjalanan ataupun lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, ya, kemudian lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Disunahkan berlari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara dua tanda hijau. Jadi jalan aja, pas turun jalan. Ada tanda hijau, baru kita berlari-lari kecil. Ya, disinilah zikir yang kita ucapkan. Ada tanda hijau nanti. Ya, nanti pembimbing juga akan memberikan aba-aba kepada kita tanda hijau. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Baik, ulangi bareng-bareng. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, sambil lari. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Kalau wanita tetap berjalan karena wanita itu aurat. Ya, jangan ikut lari. Dan nanti jamaah laki-laki itu akan menunggu, agak minggir ke kanan sedikit sambil menunggu jamaah perempuan. Kita nanti juga sama mutawif juga nanti kan diberikan ini, ya, penguatan nanti di Madinah, ya. Jangan takut ketinggalan. Yang penting kita fokuskan ibadah. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Sambil kita tahu artinya, ya Rabbku, ampunilah aku. Rabbighfir warham. Sayangilah aku, innaka antal a'azzul akram. Sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha gagah, maha perkasa, ya Allah, ya. Jadi kita mengagungkan Allah sambil memohon ampun kepada Allah. Terus berjalan lagi. Ngapain dia? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah melihat lampu hijau, jangan diem. Ya, Bapak Ibu jangan diem. Ada, memang boleh bicara, ya, boleh bicara yang seperlunya. Ini kadang saya lihat, ya, jamaah-jamaah luar, ya, ngobrol, ya, ngobrol ketawa ketiwi. Manfaatkan untuk zikir. Ini sedang ibadah. Ya, terus zikir subhanallah, alhamdulillah, perbanyak istighfar, astagfirullah, 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 atubillahi, astagfirullah, atubillahi. Terus, ya, kita fokuskan sampailah di Bukit Marwah, kita ucapkan demikian lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sambil menuju menghadap ke Ka'bah. Walaupun tertutup bangunan, tapi kita sudah ngira-ngira. Setelah kita berdiri di Bukit Marwah, walaupun kita terkadang dibuka tuh batu-batunya di Marwah, terkadang ditutup. Dan terkadang kita mengucapkan zikir itu pun kita udah desek-desekan. Nggak boleh sama askarinya, suruh jalan terus. Kita pinter-pinter aja, ya. Terkadang sambil jalan. Kalau emang suruh terus, jalan pelan-pelan aja. Sambil Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau pembimbing susah untuk mengomandai, kalau bareng-bareng, udah sambil jalan pelan-pelan jalannya. Yang penting sunnahnya kita dapat. Jangan sampai kita lewatin gitu aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tambahan itu. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Terus kita berdoa. Terus iringi lagi zikir, kedua doa, kemudian zikir, terus
berjalan. Teruslah kita seperti itu sampai 7 kali. Jadi dihitung 1 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 1 kali. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa 2 kali. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 3 kali. Sofa ke Marwah ke Sofa 4 kali. Sofa ke Marwah 5 kali. Marwah ke Sofa 6 kali. Sofa ke Marwah 7 kali. Dan nanti di putaran terakhir, ya, di putaran ke-7 sampai Bukit Marwah, kita tidak perlu membaca lagi zikir ini, tidak ada. Ya, selesai udah. Langsung kita keluar untuk tahalul. Mungkin nanti tahalul ada banyak tukang cukur ya, orang-orang Arab, orang-orang Pakistan atau apa, ya. Itu langsung nawarin, ya. Nanti teknisnya seperti apa. Kalau ibu-ibu biasa kita kasih kemudahan, keluar kanan ada toilet, dia tahalul di situ karena kan 1 ruas jari untuk kaum wanita. Kalau yang kaum laki-laki mau digundul apa dikoser, dipendekin? Gundul. Gundul itu dapat ya doa rahmat 3 kali dari Nabi. Kalau koser pendek hanya 1 kali. Milih 1 apa 3? 3 jelas. Kalau 1 sayang, 3 ya, makanya digundulin. Insya Allah ganteng kita nggak luntur bapak-bapak ya, gitu. Seperti itu. Selesailah ibadah umroh kita, terus kita perbanyak ibadah di tanah suci sampai nanti menuju kepulangan, ikuti kegiatan di Mekah, City Tour dan yang lainnya. Ini yang perlu saya sampaikan. Nanti kita praktek ya. Ini kan sudah ada contoh Ka'bahnya ya. Ini teori saja. Kita langsung mulai prakteknya. Ya, baik. Sebelumnya ada pertanyaan berkaitan dengan teknis ya. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama putaran ya. Itu apakah menyentuh bagian Ka'bah atau memang doa berkeliling? Tadi saya sampaikan kalau selama saya membimbing, saya pasti nyari yang pinggir, jauh dari sudut Ka'bah, karena nggak memungkinkan. Kalau kita dekat Ka'bah memang semakin dekat putarannya semakin cepat. Kalau agak jauh semakin lama. Tetapi manfaatnya kita nggak desak-desakan menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Jangan sampai makanya orang yang mau mencium Ka'bah ambisinya mau mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, dia itu menyakiti. Nggak ada yang nggak menyakiti. Bahkan perempuan sampai kelihatan auratnya, naudzubillah. Apa ini ibadah seperti ini? Ibadah itu bagaimana kita tidak menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Mencium Hajar Aswad itu sunnah. Jangan yang sunnah itu ya melanggar yang wajib. Wajib menjaga ukhuwah, wajib untuk tidak menyakiti kaum muslimin, itu lebih utama. Saya berkali-kali umroh, saya belum pernah mencium Hajar Aswad, kecuali mungkin malam diusahakan pas tawaf sunnah, mungkin belum pernah, karena saya nggak mau menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Nah, kalau kita dekat, khawatir nanti desek-desekan. Kita kan berusaha untuk tidak ikhtilat, walaupun tetap ikhtilat, baik di nanti tempat tawaf ataupun tempat sa'i. Ikhtilat pasti ada, tapi kita meminimalisir dengan kita menjauh dari sisi Ka'bah. Supaya apa? Supaya kita lebih nyaman dan lebih khusyuk melaksanakan tawafnya ataupun nanti sa'inya. Khususnya tawaf ya, karena kalau dekat itu pasti desek-desekan lagi. Terkadang rombongan jadi terpisah. Ini akan merepotkan. Sedangkan pembimbing itu sebenarnya udah fokus ibadah. Ya, ada pembimbing yang begini. Kalau kita hanya komandan sekali-kali aja, tapi kita fokus ibadah lagi karena memang kita sedang ibadah. Hatta pembimbing pun walaupun memang sebagai servis membimbing para jamaah, ketika pas ibadahnya kita semuanya ibadah. Kan kita juga mau pahala, pembimbing juga kan sedang ibadah juga. Nah, makanya ikuti instruksi dan yang paling nyaman itu ya agak jauh dari itu. Tergantung nanti teknis di sana. Ya, tapi yang lebih nyaman itu jauh dari sisi Ka'bah atau tembok Ka'bahnya. Karena supaya alurnya itu lebih cepat walaupun agak lama sedikit ya, seperti itu. Baik ya, kita praktek dulu ya. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, di sana nih. Sini ya. Pakaian ihram dulu ya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini khusus bapak-bapak dulu. Karena ibu-ibu nggak ada pakai kain ihram, nggak ada kain ihramnya. Kain ihramnya ibu-ibu ya jubahnya yang warna hitam ya. Ini rida ya. Ini dijadikan di atas kita. Seperti itu.
Nah, sebelumnya harus pakai ini dulu. Anggap ini yang di bawah dulu ya. Sebenarnya simpel, banyak cara untuk memasang kain ya di bawah sarung ya. Ini seperti ini ya. Yang terpenting kita Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kuat ya. Kuat ini kainnya ya, kain ihramnya. Nah, seperti ini. Ini agak ngangkat sedikit segini, sesuai dengan besarnya kelebaran bahu kita. Agak dibuka sedikit dua kaki kita, kemudian diinikan. Pastikan rapi juga. Atau metode sarung anak-anak pondok misalkan. Nah, ini insya Allah, ini udah saya praktekkan berkali-kali, nggak akan melorot, nggak perlu pakai sabuk. Ya, makanya sabuk terkadang nggak dipakai. Nggak perlu pakai sabuk. Ya, mau lari, ya, begini pun tuh, insya Allah. Ini cara yang pertama sih ya. Ini cara saya. Banyak beberapa cara. Nah, kemudian kita gini, tuh. Ini aman, Bapak dan Ibu, aman. Ini Bapak ya, kalau Ibu nggak usah. Ya, lupa saya jadi. Bapak-bapak ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut Bapak kalau pakai ini nanti melorot. Ini insya Allah enggak. Ini enggak akan melorot tuh, kuat. Kecuali ada yang melorotin kencang baru ya. Ini hati-hati ya. Makanya ketika nanti udah pakaian ihram, Bapak harus lebih waspada ya. Karena kalau ini enggak kenceng, wah ini pernah ada kejadian juga, memang ada yang melorot ya. Akhirnya sudah diberikan tata caranya tapi dia lupa katanya. Ya, makanya nanti di Madinah sama Mutawif sama Abu Amr nanti dikuatkan lagi. Baik, kemudian ini adalah ridanya, ya. Nah, nanti kan kebaca nih amartur, kan jadi bisa controlling ya dari pembimbing, kemudian dari jamaah satu sama lain. Nah, ya anggap begini. Kita nyari bacaan amarturnya kelihatan nih. Lagi. Baik, sebentar. Nah, nih. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ketika kita makain, memang ini agak terkadang kalau cara saya ini agak miring, tapi ini kuat, insya Allah ya. Nah, ini begini. Simple makai ini. Sebenarnya simple sekali, tidak harus ini. Nah, ini dikencengin di sisi ini. Kencangkan sisi ini. Kemudian langsung diselempangkan. Gini, tuh, sangat ringkas sekali ya, nggak perlu ini, ya. Kemudian, ini ketika kita sedang sudah dari check out hotel ya, udah seperti ini buat laki-laki. Kalau ibu-ibu kan pakai jubah ya, warna hitam, baru sampai nanti kita sudah birali, sudah mengucapkan labbaik, sampai nanti kota Mekah kita mau tawaf, nanti akan diingatkan, yaitu tadi ittiba ya. Ittiba itu langsung masuk Masjidil Haram, sebelum sampai Hajar Aswad sudah kita ittiba ya, atau nanti ini sama pembimbingnya ya, kumpul dulu kan, baris dulu. Nah, seperti ini ittiba. Dan ittiba seperti ini, kelihatan pundak sebelah kanan kita, dan kita nggak boleh pakai peci, awas. Ittiba terkadang ada yang lupa ya, nggak ada yang boleh pakai apa-apa ya. Udah begini ittiba ya. Kemudian menuju Hajar Aswad, bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu, langsung praktek ya. Saya pegang. Bapak-bapak kalau nggak pegang bisa panggil depan. Atun tadi di sini Bapak, ini pindah lagi. Kasihan. Ibu yang banyak. Oh, ibu yang banyak. Oh iya ya. Bapak harus ngalah ya. Baik, ini kan Hajar Aswad. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini tanda hijau, pas nih sudut sama sudut, ya, tanda hijau. Terkadang gini, ya, belum, kita kan karena terhalang banyak jamaah, belum mencapai titik sudut yang pas Hajar Aswad, dia sudah bismillah Allahu Akbar. Ini salah. Ya, yang tepat benar-benar mencapai titik Hajar Aswad, ya. Perhatikan tanda hijau. Saya selalu memperhatikan tanda hijau karena kita kan dari kejauhan, kita posisi yang agak pinggir. Ya, melihat tanda hijau udah dekat sekali dengan kita, baru bismillah Allahu Akbar. Dan jamaah yang di belakang ketika nanti pembimbing bismillah Allahu Akbar,
Jangan dulu. Kan belum sejajar. Yang sejajar kita yang ada di depan, sejajar dengan pembimbing. Biar jalan dulu, jalan baru. Ya, sesuaikan dengan tanda hijau. Saya ulangi lagi, sesuaikan dengan tanda hijau, pasti berketepatan dengan sudut Hajar Aswad. Ini harus diperhatikan. Karena kan jamakan akan baris menjadi 4 baris biasanya. Ya, laki 2, perempuan 2. Atau karena lebih banyak perempuan, nanti perempuan 3, laki 2. Ya, nanti pas baris, ketika Bismillah Allahu Akbar, tak dulu, ini sejajar dulu. Yang di belakang terus melihat dulu, lihat, oh tanda hijau baru Bismillah Allahu Akbar. Paham ya Bapak Ibu ya? Jangan sampai ini. Nah setelah itu, ini disebut Hajar Aswad, pintu Ka'bah, disebut multazam. Di sini Bapak Ibu menangis, ya. Lagi tawaf tuh menangis, gak apa-apa ya Allah. Saya ngelihat ada jamaah menangis jadi-jadinya sampai 7 kali putaran. Dia sangat bersyukur, Allah berikan kemudahan, ya. Doakan orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita sudah wafat, doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, banyak mendoakan. Udah kita doa sampai Hajar Aswad, Hajar Aswad kita lewatkan, pintu Ka'bah kita lewatkan, itu multazam. Ini multazam nih. Selesai melewati pintu Ka'bah, selesai. Bukan multazam lagi, tapi semua sudut dari Ka'bah ini mulia. Berdoa itu diijabah, tapi yang paling diijabah di multazam ini. Maka dikuatkan. Setelah itu kita baca doa, misalkan baca zikir dulu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya, kemudian kita doa kepada Allah. Doa-doa yang masuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu aja. Terus doa-doa, ya. Ini kan Hajar Aswad, ya, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami kalau nggak salah. Ya, kemudian baru rukun Yamani. Nah, di sini rukun Yamani, sebenarnya rukun Yamani kita boleh mengusap kalau kita berada di dekatnya. Tapi karena kita jauh, kita tidak memberikan isyarat pun. Ya udah, rukun Yamani kita pastikan sudah sejajar dengan ujung ini baru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diulang-ulang karena antara rukun Yamani dan Hajar Aswad kalau lagi padat itu kita bisa 10 kali mengucapkan itu. Terkadang orang mengucapkan udah sekali 2 kali udah diem. Jangan, terus sampai mendekati Hajar Aswad lagi, tanda hijau, Bismillah Allahu Akbar, ya, berdoa lagi, ya, minta ketetapan hati, ya, minta agar diberikan ilmu yang bermanfaat, berikan rezeki yang luas, rezeki yang berkah. Terus berdoa kepada Allah. Ini multazam. Terus kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah wa atubu ilaih. Fokuskan, ya, banyak menunduk atau melihat Ka'bah, ya, atau melihat buku buku panduan. Ya, Bapak Ibu, jangan ngeliatin orang nih, kadang lagi tawaf ngeliatin orang lagi ibadah, apalagi yang kor. Jadi kita kita sibuk dengan ngeliatin orang. Ya subhanallah, subhanallah, kita ngeliatin aja. Ya, kita nyelalai. Padahal kita sedang ibadah juga sama dengan dia. Tapi dia tidak sesuai sunnah, kita sesuai sunnah. Kita berusaha zikir ataupun doa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, ya, dengan tidak kor, dengan kita hadirkan kehusyuan, keyakinan yang penuh kepada Allah agar diijabah oleh Allah. Sampailah di rukun Yamani lagi, ya, karena kita jauh, kita nggak memberikan isyarat, kan nggak ada isyarat, nggak ada contohnya, hanya mengusap kalau memang dekat. Kalau ini yang penting sejajar, langsung kita baca apa lagi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama sampai 7 putaran. Sampailah 7 putaran, ya, kita sampai rukun Hajar Aswad tidak membaca Bismillah Allahu akbar, langsung kita ini makam Ibrahim di sini, sisinya di sini, ya, makam Ibrahim dekat multazam. Sambil kita mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, ini dikembalikan lagi. Ya, selesai di putaran ke-7 langsung ditutup, ya Bapak-bapak, ya. Ini Bapak-bapak yang pakai kain ihram. Ya, kemudian baca wattakhidhu bareng-bareng. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla.
Langsung kita sholat ya, nggak usah jamaah. Disunahkan itu sendiri-sendiri. Anggap ini makam Ibrahim ya, karena ini posisinya di sini. Terus saya di sini ya, Allahu Akbar ya, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Selesai, langsung kita berdoa, nangis Bapak Ibu ya, nangis atas dosa-dosa kita, minta agar Allah ya memberikan kita anugerah dapat kembali lagi ke tanah suci, minta agar Allah mengampuni dosa orang tua kita, dosa-dosa kita. Terus menangis Bapak Ibu, minta sama Allah sejadi-jadinya ya. Kemudian apa? Setelah itu baru kita menuju apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam kan udah makam Ibrahim tadi, sholat ya kan? Air Zam-Zam. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, misalkan penuh di tempat manapun, boleh kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tawaf ya. Kemudian kita minum air Zam-Zam ya, minum air Zam-Zam, ngambil, bersabar. Karena memang tadi saya sampaikan padat. Kalau pas jam-jam padat, malam hari pun sekarang padat. Jadi nggak ada jam namanya jam sepi, nggak ada namanya. Ibadah umrah itu nggak ada sepi. Itulah keberkahan yang Allah berikan. Nggak ada tempat ibadah. Coba tempat-tempat ibadah yang lain, seminggu sekali, sebulan sekali, ini setiap detik selalu ramai. Kecuali terhenti karena apa? Sholat saja. Nah kemudian kita minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Kita berdoa kepada Allah itu, minum, sebagian diguyurkan. Kita minta keberkahan karena air Zam-Zam ini air berkah. Di tempat istri saya Lombok ada air berkah katanya. Ini apa menyelisih akidah Islam. Nggak ada air berkah di tanah Indonesia, nggak ada. Di tanah manapun kecuali di tanah Arab, itu pun air Zam-Zam. Ini air berkah itu doang. Karena ketika kita berdoa dengan penuh yakin, ya Allah kuatkanlah hafalan saya, walaupun kita nggak punya hafalan ya. Ya Allah berikanlah kekuatan hafalan, berarti Bapak Ibu bukan kuatkan hafalan ya, berikanlah hamba ya kekuatan hafalan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis ya kan. Kuatkanlah hafalan anak-anak saya. Jadi doakan juga buat anak kita, nggak apa-apa. Seperti itu. Selesai baru kita ke mas'a, tempat sa'i ya, sambil kita berjalan dengan khudu, dengan penuh ketundukan ya. Jangan menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Kemudian sampai di mas'a kita baca inna safa wal marwata min sya'airillah ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai tawaf, memulai sa'i ini dari safa sebagaimana Allah memulai dengannya. Baru kita tadi mengangkat kedua tangan ke arah Ka'bah. Anggap ini mas'a, ini Ka'bah ya. Sebenarnya posisi di sini ya. Posisi sofa, kemudian Ka'bah di sini ya. Anggap ini di sini ya. Misalkan ini sofanya ya. Kita menghadap ke dari bukit sofa. Ingat, nanti posisi sofa ada orang di bawah. Yang sunnah itu di atas. Karena ditutup oleh pemerintah Saudi ya, mendekati pagar, itu yang lebih utama. Semakin kita dekat bukit sofa itu semakin sunnah. Tapi kalau yang bawah itu nggak sunnah ya, pelataran agak ke bawah orang itu damai, bukan di bukitnya ya, karena bukit itu kan di atas. Cari tempat yang atas dan tempat yang tempat di mana jangan sampai kena macet ya. Kita cari tempat yang agak aman, yang penting di atas. Nah sebagian jamaah itu diingatkan ya, ketika saya melihat jamaah-jamaah yang lain, Pak maaf ya, nggak apa-apa, kita kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika itu salah, ini ibadah dan itu dapat pahala dari Allah ya. Kita ingatkan, bukan di sini, bukan sunnahnya. Sunnahnya itu mendekati bukit sofanya. Nah karena di atas ya, baru kita menghadap Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng-bareng ibu-ibu, bapak-bapak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, di sini la ilaha wahdah ya. Anjaza wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi Bapak Ibu, berdoa lagi, kita berdoa
Makanya ini kesempatan berdoa antara tawaf dan sa'i, berdoa lagi, minta sama Allah kekuatan untuk beribadah kepadanya sampai akhir hayat. Kalau bisa, ya Allah wafatkan aku di kota Madinah, boleh. Karena orang yang diwafatkan oleh Allah di kota Madinah, nanti mungkin dijelaskan apa keutamaan kota Madinah, itu dapat syafaatnya Nabi SAW. Makanya orang berebutan kafling, ya, beli lapak tanah di kota Madinah walaupun mahal. Kenapa? Karena keutamaan yang sangat besar, dapat syafaatnya Nabi. Kalau dapat syafaatnya jelas surga. Yaitu keutamaan orang yang meninggal di kota Madinah. Makanya sangat bersyukur orang yang lagi mau ibadah walaupun belum umroh, dia meninggal di kota Madinah, atau selesai umroh, dia umroh dulu baru ke Madinah. Ada yang meninggal, itu masya Allah nikmat banget, ya. Doa atau berdoa, ya Allah wafatkan hamba dalam kebaikan, dalam amal soleh, minta sama Allah. Terus kita turun, ya, turun pelan-pelan baca subhanallah. Jangan sampai ada renggang, ya. Renggang kita diem, ya. Kalau capek diem sesaat, jangan diem terus. Baru sampai tanda hijau baru Rabbighfir warham innaka antal. Jangan. Dari turun Bukit Safa ke Marwah itu kan ada jarak. Kita subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, enggak apa-apa diulang-ulangi. Atau banyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, kemudian ada tanda hijau untuk bapak-bapak, ya. Baca atau zikir kalimat Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Rabbighfir warham innaka antal azizul akram sampai di tanda hijau yang kedua selesai, baru kita pelan-pelan, ya, dengan penuh ketawaduan, menundukkan diri, ya, menundukkan kehinaan. Kita ini sedang beribadah kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, ya, tunduk, ya, sambil subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau astagfirullah, atau baca Al-Quran, ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kalau udah zikir udah capek, kadang kita bukan ini, ya, itu ulang-ulang lagi udah baca Al-Quran. Itu dari selesai tanda hijau kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ke Bukit Marwah itu jauh. Kita baca misalkan Bapak Ibu punya hafalan, dengan hafalan, atau boleh buka HP dengan buka aplikasi Al-Quran. Bukan HP lihat, Masya Allah, ini udah ada nih, statusnya udah banyak yang lihat nih, lihat gini. Wah, ini jangan Bu, ya. Ini saya sampaikan, jangan distatusin Bu. Ini berkaitan dengan keikhlasan. Nanti sia-sia amal kita lagi ibadahnya. Setiap saya bimbing umroh, saya bukan pas ibadahnya, supaya orang tahu, karena kan kita mengiklankan. Kita butuh jamaah dan dia tahu kepercayaan bahwasanya kita ada di tanah suci. Di Madinah, alhamdulillah kita berada di tanah suci. Ya, misalkan keberangkatan ini gitu. Ya kan, untuk promosi saja, tapi bukan pas ibadahnya. Apalagi pas lagi ibadah alhamdulillah selesai melaksanakan tawaf, Masya Allah. Sampai sa'i, alhamdulillah putaran pertama sa'i, setelah ini itu distatusin, Allah musta'an. Sambil ngelihat, dia zikir ngelihat apa? Status orang. Status dia dibaca sama siapa aja, dilihat sama siapa. Ya, Masya Allah. Padahal zikir saya lihat, ingat, ini takutnya kalau bisa bawa Al-Quran kecil lah, saku. Khawatirnya, kata Ustadz, boleh bawa HP dibuka. Maksudnya buka aplikasi Al-Quran. Bapak Ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan penuh hudu, ketenangan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya jangan hiraukan yang ada di kanan kiri nih. Kan ini baca inna sofa, ini setiap naik nanjak dia baca terus itu. Ini kesalahan, ya, menyelisih sunnah. Setiap naik Bukit Safa baca inna sofa wal marwata, nanti di marwanya inna sofa wal marwata, itu dari jauh udah baca dia, ya, sehingga apa? Sangat mengganggu kita. Nah, Bapak Ibu tetap khusyuk dengan urusan kita. Pokoknya ibadah ini urusan masing-masing. Gak usah hiraukan. Bahkan kalau misalkan di rombongan kita ada yang lalai, boleh kita ingatkan, fokus lagi yuk, gak apa-apa. Di tawaf pun boleh, ya, kita ngingetin ini amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia udah, kita lihat kayaknya memang bandel, ya kan, udah kita fokuskan untuk diri kita. Kita mau ibadah umroh kita, ibadah umroh yang berkualitas, yang jadi umroh mabrurah, makbulah, yang diterima oleh Allah. Ini harapan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Masa kita keluar uang habis-habisan, patutnya kita nggak diterima amal ibadah umroh kita. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan momentum yang sangat singkat untuk ibadah kepada Allah. Ini yang saya ingatkan, ya. Pas sa'i langsung baca doa. Baca apa? Buka aplikasi, ingat lagi, ya, bukan ngeliat status. Makanya dimatiin tuh
apanya? Bukan aplikasi apanya? Notifikasinya, datanya dimatiin. Kalau enggak pasti keluar. Masya Allah Mbak gimana? Masya Allah Bu Pak gimana, kan gitu kan? Kita pusing, jangan. Udah itu benar-benar dimatikan, di-silentkan, hanya ngelihat aplikasi Al-Quran. Karena kita memang saking kita ini memang hafal, kita semuanya hafal Quran semua di luar kepala, alias gak hafal Quran. Makanya kita harus buka aplikasi Al-Quran, baca. Misalkan surat apa? Oh surat juz 29, saya pernah hafal atau saya lupa-lupa. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Sampai nanti Marwah, nanti lihat pembimbing atau mutawif akan mengarahkan kita. Karena di Marwah itu terkadang dibuka batunya ya Bu Amar ya. Terkadang dibuka, terkadang tidak. Kalau dibuka alhamdulillah, itu kesempatan kita di batu itu. Itu batu yang dimana Nabi berpijak bersama para sahabatnya ketika melaksanakan rutinitas sa'i ya. Nanti menghadap Ka'bah. Walaupun tertutup, kita perkirakan aja ini Ka'bah, mungkin menghadap Ka'bah diperkirakan. Baca lagi zikir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kita berdoa kepada Allah ya, menghadap Ka'bah tadi ya, berdoa lagi kepada Allah. Terus jadi memang doa zikir itu antara tawaf dan sa'i, doa dan zikir. Bukan kita ini, nanti coba lihat, tapi jangan dilihat ya. Soalnya saya mau nggak mau ngambil niat ya kita ya. Ini di depan kita sambil ngobrol, nelfon lagi, masya Allah. Assalamualaikum, ya, ini orang luar ya. Kalau orang kita kayaknya jarang nelfon, ini orang luar. Sampai langsung live, saya melihat sendiri depan Ka'bah sambil gini. Ini dia masih dalam posisi ini, ittiba. Saya melihat sendiri dengan mata kepala. Saya bukan ngada-ngada ya. Melihat dia sampai gini. HP mana HP ya? HP saya. Biar lebih ini. Ini langsung live gini. Iya, ngomong apa Pakistan apa ya, begini sampai gini, sampai ketawa-tawa. Ini Ka'bah, begini dia ngomong, ya begini. Enggak ada ruhiyah ibadah. Orang kayak orang cuman muter doang. Padahal ini Ka'bah tempat yang mulia. Orang semuanya berharap untuk apa? Datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi untuk ibadah. Ketika tawaf ini adalah ritual ibadah yang terikat waktu dan tempatnya. Ya, terikat kita ketika kita berangkat saja. Jangan sampai kita tidak manfaatkan. Ini saya ingatkan Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Kita kan mau kan umroh yang makbulah, tunaikan ya apa yang nasihat saya supaya meresap. Dan itu akan ada asar pengaruh. Berbeda orang yang sibukan lalai dari zikir dan berdoa ketika dia tawaf ataupun sa'i, apa yang dirasakan? Gak ada apa-apa. Saya punya jamaah umroh. Ya, saya cerita sedikit, kan saya nggak sebutkan. Itu mau doa aja dia malas sekali. Dia wartawan ya, dia orang media. Itu mau berdoa angkat tangan, ayo Pak, saya bilang angkat tangan Pak. Ya ini kesempatan emas, belum tentu benar sampai sekarang. Ustadz saya mau ikut sama Ustadz, nggak bisa nggak tahu. Padahal dia punya uang. Ya, jadi jangan abaikan, jangan kita remehkan. Momentum emas ini jangan kita sia-siakan. Emang kita tahu walaupun kita punya duit yang saya sampaikan tadi, kita bisa balik lagi ke tanah suci? Nggak mungkin. Ya, yang bisa membalikkan kita itu Allah. Allah melihat ini ibadahnya cuma main-main, cuma mau dibilang orang yang melaksanakan umroh. Dia cuma mau tahu tempat suci doang, tapi memang nggak diniatkan dalam hati untuk ibadah. Nah, jadi kembali lagi ya, niatkan lagi, kuatkan niat kita Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Saya ini mau ibadah, sabarkan, ya harus sabar. Ya, tabahkan diri kita dalam menghadapi masyaqah dan kesulitan, halangan-halangan, rintangan itu kita bisa lalui, ya dengan kita ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita sa'i, ya kan, kita keluar seperti itu. Ini ringkasan dari praktek ibadah umroh. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan jemaah.
tadi Bu ya? Oh lagi. Gimana Bu? Bapak kan mic-nya mau ngomong mungkin bisa dibantu. Mic-nya dari sama. Bentar Bu ya. Ini punya anak. Bisa. Ya, Masya Allah. Bismillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ketika kita melakukan itu kan kita sedang berwudu gitu. Iya. Kalau misalnya kita tengah-tengah kemudian kita batal gitu wudu kita, itu apa yang harus kita lakukan yang pertama? Iya. Yang kedua, saya ada niat untuk ibadah orang tua, bagaimana? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu siapa Ibu? Saya Flora. Ibu Faura. Flora Ya Ibu Flora yang bertanya berkaitan dengan ketika sedang tawaf, ya, sedang dalam keadaan wudu. Kemudian di tengah tawaf misalkan baru 2 putaran batal. Bagaimana jalan keluarnya? Nanti dari tim pembimbing dari Muktawif itu nanti akan memberikan arahan. Di antara arahannya, ya, nanti ibu atau bapak yang batal itu cari teman minimal 1 orang. Ini solusi. Cari teman, kemudian dia berwudu cari air zam-zam, ya. Atau ini solusi, kalau bisa dari saat ini gunakan kiki spray, ya, buat mengisi air. Jadi kita berwudu yang secukupnya aja. Nanti kita bisa tetap bareng sama jamaah, ya. Sambil kita kan sedang tawaf, kita berhenti sejenak, kita berwudu. Nah, berwudu itu yang paling utama apa? Famsahu biwujuhikum wa arjulakum minal ka'bain. Pertama ini, wajah, ya. Boleh sekali tapi benar-benar pastikan itu ya semuanya itu terkena, ya. Dari awal tumbuhnya rambut sampai semuanya itu terkena air. Kalau bisa 3 kali. Kita ini nggak biasa sekali. Sekali itu boleh. Sunnah itu sekali. Nabi pernah melakukan sekali usapan aja, 2 kali usapan atau 3 kali. Tapi umumnya kita 3 kali untuk kehati-hatian takut ada belum bagian wudu yang terbasuh air. Nah, itu pakai kispray seret langsung. Itu bisa. Ya, saya ulangi, bawa kispray air. Taruh di tas selempang, ya, udah disediakan oleh Paspor. Ya, tas paspor, ya, yang kecil itu dibawa. Jadi nanti kalau ada yang batal, kita wudu dengan kispray, bukan kispraynya, ntar mabok kayak Bapak Ibu. Botol kispraynya itu kan ada set segitu, ya. Nah, itu dimanfaatkan, ya. Botol spray. Ya, pokoknya botol itulah, ya. Nah, kemudian disemprotkan, diginiin, ya, dibantu oleh rekannya. Tolong. Walaupun kita nanti tertinggal nggak apa-apa. Jangan kita sambil kispray wudu ini kan kita harus ada wudu, ya. Nggak apa-apa kita tertinggal sedikit. Yang penting kan nanti ditunggu di pas selesai dari sholat sunnah tawaf, ya kan? Kan mereka pada berdoa, kan dijanjian nanti sholat sunnah tawafnya di belakang makam Ibrahim. Kita cari tempat yang ini, kan kita cari nanti ada ini kita syal atau kain ihram bacaan amartur. Jadi insya Allah nggak bakal ini. Pokoknya baik sangka kepada Allah. Ketika ada halangan, kita cari solusi bagaimana supaya kita tidak tertinggal jamaah. Nah, makanya bagi yang misalkan dari Bapak Ibu sering buang angin, itu harus dikondisikan. Pas di hotel setelah makan benar-benar, ya, buang hajat itu ditunaikan dengan sempurna mungkin, supaya selama perjalanan kita tawaf ini kita nggak batal. Tawaf aja, karena kalau sa'i tanpa wudu, hanya tawaf saja. Kalau nanti di sa'i Bapak Ibu buang angin, nggak membatalkan, karena memang tidak perlu wudu. Yang perlu wudu tawaf, karena tawaf itu sama seperti sholat, tapi di dalam tawaf itu boleh kita berbicara, dan berbicara yang sifatnya itu yang mubah dan tidak terlalu banyak, ya, pembicaraan yang dibutuhkan, maksudnya seperti itu, ya. Baik, pertanyaan kedua untuk Ibu Flora berkaitan dengan bagaimana cara membatalkan haji, membatalkan umroh buat orang tua. Orang tua masih hidup, sudah meninggal. Kemudian Ibu Flora udah pernah umroh? Belum, ya. Jadi baiknya nanti minta sama tim amar,
ya, amartur untuk membadalkan umroh orang tua saya. Jadi sekalian berangkat, sekalian jalan. Nanti mungkin mutawif bisa jadi mengumrohkan, niat membadalkan ibu dari Ibu Flora, ya seperti itu. Ya tapi saya ingatkan, kalau ingin membadalkan, tadi saya tekankan, orang yang kita badalkan itu pernah niat mau umroh, ya. Kalau dia nggak pernah niat umroh, ya kan kalau niat itu dibuktikan dengan apa? Dengan pembuktian, misalkan dia ngumpulin duit, baru terkumpul 3 juta meninggal. Ada duitnya, celengannya ada. Nah itu udah niat umroh. Nah itu boleh kita badalkan. Atau dia sakit, dia masih hidup tapi sakit, kita badalkan nggak apa-apa. Ya seperti itu. Jadi harus seperti, karena kalau dia nggak ada niat, ya kan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal ibadah itu, seluruh amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya Allah akan mengganjar, ya, segala amalan ibadah yang telah diniatkan. Kalau memang nggak ada niat, jangan sampai kita beribadah. Misalkan si yang sudah wafat belum pernah ada niat umrah atau haji, kita badalkan, sayang. Lebih baik dari amal soleh kita aja sudah sampai. Inna auladakum, kata Nabi, min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil jerih payah kalian, ya kata Nabi. Jadi sebenarnya sudah sampai. Sudah terjawab ya Bu Flora. Baik, untuk yang lainnya dipersilakan. Bapak-bapak silakan. Bapak Ibu, kalau ada ditanyakan, ya silakan. Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. mau tanya pas habis minum air jamu, air disiram di sini Pak. Kalau yang untuk perempuan gimana itu? Iya, kalau untuk laki-laki kan memang rambutnya terlihat, langsung disiram. Kalau perempuan cukup diusap aja. Kalau memang memungkinkan boleh dimasukin, yang penting lihat auratnya jangan sampai terlihat oleh laki-laki ajnabi. Tapi sangat rentan. Kalau udah gini susah lagi, rambutnya kemana-mana. Rambut kan aurat, jangan sampai terlihat oleh laki-laki atau lawan jenis kita. Lebih baik udah diusap. Insya Allah keberkahan itu tidak akan hilang, ya. Minta ya Allah, kuatkanlah hafalan saya gitu, ya. Ya Allah, jagalah hafalan saya. Hafalan gak punya hafalan, minta jaga, gimana, ya kan? Kuatkan hafalan saya, ya Allah, berikan kemudahan saya menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ya, berikanlah saya menghafal gaji suami saya supaya nggak kemana-mana. Kan jangan, ya, itu tanpa hafalan itu bisa itu mah ibu-ibu, ya, seperti itu. Baik, yang lainnya Ya, cukup ya ibu ya. Jemaah, kalau ada yang mau ditanyakan dari bapak, ayo sesi tanya jawab sudah dibuka, silakan. Kayaknya sudah paham semuanya. Karena memang sebagian besar sudah pernah umroh, ya. Mungkin ada hal-hal yang ganjil, kok ini seperti ini Ustadz, nanti kita jelaskan, ya. Boleh, silakan ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, kalau misalkan kita tawaf terus udah 2 putaran, Iya. kemudian batal, Ya. apakah dilanjut, apakah diulang dari awal? Baik. Tawaf sudah 2 putaran, apakah dari awal ataukah dilanjut? Ya, jadi ketika batal di 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, cukup dilanjut. Ya, tapi yang paling afdal dilanjut dari Hajar Aswad. Kalau kita misalkan ada di rukun Iraqi atau rukun Syami, sebelum rukun Yamani itu kan rukun Syami atau rukun Iraqi, kita batal. Sebagian ulama mengatakan boleh di tempat kita batal, tapi yang lebih afdal nggak apa-apa kita mengulang dari Hajar Aswad, itu lebih aman, ya, seperti itu. Tapi 2 putaran yang sudah kita lampaui, kita masuk ke putaran ketiga, ya, atau tawaf yang ketiga, yang duanya tetap terhitung, hanya kita memulai dari tawaf yang ketiga, mulai dari Hajar Aswad. Seperti itu ya ibu, ya, atas pertanyaannya. Baik, jadi jangan lupa itu air buat kispray di ini. Kalau kita batal, mungkin kalau kita belum punya pengalaman, takut kesasar atau ketinggalan, nggak tahu tempat sa'i di mana, ya kan, bingung. Makanya cari teman satu, guys, saya batal nih, maaf, nunggu aja ya, kita nanti nyusul aja gitu, nggak apa-apa, insya Allah nggak akan kesasar. Baik sangka kepada Allah, Allah akan mudahkan ibadah kita, seperti itu. Ya, silakan ibu-ibu. Ya, Bapak. Oke, mungkin dari pertama sebentar nanti untuk Pak apa? Yang bertanya, silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat tawaf kan itu kan ada yang pasangan suami istri. Nanti apakah saat laksanaannya apakah saat berdampingan gitu ya, terpisah. Iya. Baik, dan ketika tawaf itu harus berdampingan bahkan. Jadi sesama mahramnya. Jadi kalau ada apa-apa mahramnya yang megangin. Kalau misalkan nanti ada laki-laki ajnabi kan nggak mungkin. Ya pembimbing atau apa yang giniin. Misalkan ada yang mau apa menyentuh dan yang lainnya kan mahramnya nggak apa-apa dipeluk. Misalkan kalau memang hal-hal yang sifatnya itu takut terkena auratnya dan yang lainnya, misalkan lagi desek-desekan, itu mahramnya yang melindungi. Seperti itu. Makanya nanti biasanya suami istri itu berdampingan ya Bu Amar ya, berdampingan. Jadi gampang untuk memonitor ya. Kalau kita kan dari mutawif ataupun pembimbing hanya memantau, memastikan bapak dan ibu dalam satu barisan, rapi dan tidak ini. Kan nanti ada yang motong nih, ya tim dari Turki, Pakistan, langsung. Makanya kita harus benar-benar kompak ya, ikuti instruksi. Yang saya alami kadang jamaah itu bandel. Ada yang udah pernah umroh udah langsung mencar. Biasanya saya mau cepat. Tapi misalkan mau demikian pun tinggal konfirmasi kepada pembimbing dan mutawif. Jadi gampang kita, oh bapak ini berapa nih sama teman ataupun sama keluarga 4 orang. Dia sendiri tawaf dan sa'inya nggak masalah. Ya, jadi kita tahu, oh rombongan kita ada 35, sisanya berarti 31 atau 30. Jadi kita bisa memantau. Ini kadang tanpa konfirmasi, padahal kita sudah sampaikan. Karena ini perjalanan itu ada amirnya. Sedangkan kami ada amir safarnya. Tolong taati kami. Kalau ada konfirmasi memang mau berpisah, sampaikan kepada kami. Ini enggak nyampaikan totalnya sudah selesai di tempat sa'i, selesai tempat tahalul perempuan. Duduk kita bareng. Alhamdulillah saya udah ini. Iya, kita terkadang sudah sampaikan kok tetap bandel. Nah, ini jangan sampai demikian ya. Nanti bapak dan ibu yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah pengalaman, sampaikan aja. Ya misalkan harus mau nggak bersama rombongan biar lebih cepat itu diberikan kebebasan ya Bu Amar ya, seperti itu ya. Baik, silakan yang lainnya. Silakan. Gimana Bapak Ibu? Udah cukup gitu? Apabila Ustaz akan bertanya kepada jamaah. Baik. Boleh, Bapak. Baik. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tadi saya sampaikan sebelum kita berangkat ke tanah suci, kita hadirkan apa? Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, tanamkan baik sangka kepada Allah. Ini perlu loh. Ya karena nanti sesuatu masyaqqah, ujian dalam safar ini pasti ada. Karena ini perjalanan ibadah. Kita mau menggugurkan dosa, secara otomatis kata Allah, kamu mau saya gugurkan dosanya, siap untuk menerima ujian dari saya. Gitu. Nggak ada yang gratisan bahasanya. Ya, kalau kita mau diampuni dosa oleh Allah, menjadi umroh yang diterima oleh Allah, siap untuk menerima konsekuensi apapun. Kayak kemarin saya sampaikan di Oktober sampai 45 jam bis. Saya sempat diomelin juga saja jamaah. Diomelin kita dari ininya. Kita sudah calling ya, tapi kita nggak bisa. Ini tempat jauh. Kecuali di Mekah bisa gonta-ganti, tinggal fokus atau bersama grup yang lain gabung ya kan. Sebagian setengah grup bisa aja kita siasat ini. Tapi ini di Taif ini jauh. Dari Mekah itu 2,5 jam paling cepat. Mau ngambil bis-bis lagi kosong ya, mekanik juga tetap perjalanan. Ya harus bersabar. Kami gimana Ustadz jadinya? Ya kepastian dari travel ini kami lagi berusaha komunikasi, tapi tetap aja. Tapi ada yang Ustadz sabar, masya Allah. Ada yang sedih ngelihat saya di omelin dikit. Ustadz omelin, mau tahu apa lagi? Nggak astagfirullah katanya. Itulah godaan. Tapi kita nikmatin, ya. Dan itu akan terlihat. Nah ini dikasih kuat. Kalau kita nggak sabar, selesai umrah saya udah sabar ya alhamdulillah. Padahal sampai pulang kan nanti kita naik pesawat lagi, nunggu di imigrasi Jeddah lagi, malam-malam capek lagi, ya kan? Ya terlihat kalau diterima amal ibadah umrohnya itu, yang tadi emosian dia bisa mengendalikan emosinya, ya. Dia yang tadi amarah dia bisa bersabar. Itu ciri orang diterima amal ibadahnya, ya. Kalau dia gerasa-gerusuk ini berarti ada yang salah dari niat dia awal berangkat. Ini jangan sampai ya. Jamaah Amr Tour yang Allah muliakan, keberangkatan 21 November yang beberapa saat lagi, 2-3 hari lagi ya. Tolong
persiapkan daskan ketabahan, minta sama Allah kemudahan, zikir ya, banyak mengucapkan istighfar kepada Allah. Baik sangka itu perlu ya. Oh misalkan aduh harus delay ya, pernah kita naik delay pernah. Kemarin kita naik Saudi Airlines delay 2 jam pas kepulangan, delay ya, kita nunggu gimana lagi, untung 2 jam, nggak sampai 4-5 jam. Jangan aduh gimana nih seperti ini, jangan, itu udah di luar kemampuan kami ya, seperti itu. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Bapak Ibu ya, saya sampaikan mudah-mudahan ini menambah ya tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pundi-pundi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Nanti ada pertanyaan yang menyusul bisa ditanyakan kepada tour leader kita Bu Amr, atau kepada Mutawif nanti di Madinah ya, berkaitan dengan ibadah. Dan sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini adalah anugerah. Anugerah ini tidak akan datang ya 2-3 kali. Bisa datang 2-3 kali ketika kita mensyukuri. Kalau kita tidak mensyukuri, ini tidak akan datang kepada kita 2-3 kali atau seterusnya. Kita berharap anugerah ini tetap datang kepada kita, keluarga kita. Saya punya teman mutawif, teman pembimbing. Dia ya atas doa yang ada yang hamil gak? Nggak ada, coba ada yang hamil. Tapi nggak apa-apa, nggak hamil juga. Karena dulu rekan saya pembimbing itu dia sedang hamil. Dia sedang hamil, laki-laki ya. Ibunya sedang hamil dia. Ya. Kemudian ibu di multazam dia berdoa, ya Allah, jadikanlah ya janin yang ada di dalam kandunganku itu yang senantiasa mengunjungi rumahmu ya Allah, yang senantiasa mengunjungi rumahmu. Sampai saat ini dia ratusan kali. Dia sebagai pembimbing tiap bulan jalan, bayangkan keberkahan doa orang tua di depan multazam. Nanti ibu minta, ya Allah, ya berikanlah ya keturunan saya, keturunan yang senantiasa mengunjungi rumahmu ini ya Allah. Sambil nangis minta sama Allah, menghibah. Tahu menghibah? Ya ngemis. Kalau sama orang kita bisa ngemis, sama Allah kayaknya kita nggak yakin. Ini kenapa doa itu seakan-akan tidak diijabah? Pertama, kita tidak ada keyakinan. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketundukan, tunjukkan kehinaan kita, ketidakmampuan kita, sehingga Allah lebih senang. Allahu yaqdab id taraka su'alahu. Ya, Allah itu sangat marah, sangat murka tatkala seorang hamba meninggalkan berdoa kepadanya. Wa bani Adam hina yas'al yaqdab. Sedangkan anak Adam, kalau kita banyak minta, banyak merepotkan, pasti marah. Kalau Allah senang. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman ya, wa idza sa'alta ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku, wahai Nabi Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya aku akan mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Falyas kata Allah itu, maka berdoalah kepadaku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allakum yarsyudun. Jadi saya kalian mendapatkan petunjuk. Jadi Allah tuh mau kita itu banyak meminta, menghibah, terutama nanti di depan Ka'bah. Kalau di Raudhah, ketika di Raudhahnya, ini tempat yang penuh berkah. Walaupun semua tanah suci itu berkah, tapi ada tempat-tempat khusus yang potensial untuk diterima doa itu lebih besar. Kalau di Mekah itu multazam, kalau di Madinah di Masjid Nabi itu Raudhah, karena baina baiti wa minbari baitun raudhatun min riyadil jannah. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Disitulah, kalau dikatakan taman-taman surga itu berarti memang secara hakiki nanti itu jadi taman-taman surga nanti yang langsung terhubung dengan langit. Karena surga itu nanti ada di atas, bukan di bawah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan sampai nanti lusa ya keberangkatan ya, diberikan kemudahan, terus ya mempersiapkan diri mengatur waktu ya untuk istirahat ya. Kemudian tadi tanamkan wasiat kepada orang-orang yang memang kita
berikan wasiat kepada anak-anak kita yang kita tinggalkan, kemudian nasihatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita ini ibadah yang berkualitas, ibadah yang berkah, diterima amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menerima amal ibadah umroh perjalanan jamaah Martur tanggal 21 November ini, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam perjalanannya, diberi kesabaran nanti dalam menghadapi ujian, dan kita semuanya dapat bertemu kembali di session-session yang lainnya, khususnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.